silakan nanti dimasukkan pasal 15 ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ini ada teman yang nggak masuk ya. 26 orang. Baik Bapak Ibu, peserta uji coba pretest PPG sesi 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta uji coba. Baik, hari ini kita persiapan sekaligus pengenalan aplikasi untuk pretest yang akan Bapak Ibu jalani nanti ya pada sesi kelima hari Sabtu ya? Enggak, nantinya waktu ujian Hari Minggu. Hari Minggu, Pak. Ya, iya, hari Minggu. Oke. Jadi hari ini kita persiapan dan aktivitas kita direkod ya Bu ya. Jadi sebagai bukti bahwa kita memang ada persiapan. Silakan Bapak Ibu posisi duduknya bisa menyesuaikan seperti yang saya tampilkan pada layar Zoom. Seperti kondisi Bapak Muhammad Saiful Hadi. Izin Pak ya, kita jadikan contoh. Oke, silakan Bapak Ibu. Jadi kameranya berada di sisi kiri atau kanan, kemudian mengarah ke laptop. Sehingga layar Zoom bisa menangkap aktivitas Bapak Ibu dan aktivitas yang ada di layar laptop Ibu. Ibu Fatmawati, kamera Zoom-nya bisa dimundurkan lagi, Bu. Terlalu dekat. Duduk saya seperti ini kan? Oke, Ibu Tika. Siap. Dijauhin lagi, Bu. Dijauhin lagi bisa, Bu. Ibu Umi itu memang ejaan namanya Bu ya? Umea Variada ya? Ibu memang ejaan namanya ya? Umea Variada. Umi Farida, Pak. Aduh, minta maaf belum. Edit lupa. Ya, nanti diedit Bu ya. Ya Pak. Umi Farida, Pak. Oke. Umi Farida. Sabar, Pak. Silakan Bapak Ibu yang saat ini Ibu Titin di sisi depan Ibu itu jendela ya? Itu jendela ya di depan ya? Backlight Bu, kami tidak bisa melihat Ibu dan layar laptop Ibu. Bisa diputar nggak? Ibunya membelakangi layar, coba Bu. Diputar, jadi posisi putar. Kameranya jangan terlalu menghadap ke jendela, Bu. Lagi, majuin, geser. Nah, berarti putar arah ya, seperti itu. Berarti ibunya putar arah juga. Ibunya putar arah juga, biar sama nyaman. Ya, silakan Bu ya, dikondisikan lagi. Kemudian Ibu Novita. Ya, Pak. Itu ada hitam di layar itu apa, Bu? Itu di sisi kanan Ibu apa? Bangku ya? Enggak, di ini. Di sisi kanan. Ini. Itu apa ya? Iya, itu apa? Iya, ini bangku, Pak. Ini sandaran ini. Tempat duduk. Bisa nggak, Bu, dikondisikan jangan masuk di kamera. Oke. Ya, dikondisikan. Seperti ini masih kelihatan ya, Pak? Iya, masih kelihatan, Bu. Enggak, oke, dimundurin lagi tapi Bu, terlalu dekat. Dimundurin lagi. Oke, Bu, siap.
Begini. Ya. Ya. Nah, itu dipertahankan Bu ya, seperti itu nanti pada saat ujiannya. Berbalik. Turun lagi Bu, turun lagi Bu. Menghadap ke bawah lagi Bu. Nampak? Ke bawah, ke Nggak bawah. apa-apa. Gimana? Ya udah nggak apa-apa. Itunya nampak. Ya enggak. Paling 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 nanti ganti bangku aja ya. Oh iya. Oke, kita cari Bapak Sutrisno. Ya Pak. Kameranya bisa diarahin ke bawah Pak, ke diturun, mengarah ke lantai lagi sedikit. Oke, siap, mantap. Kemudian siapa lagi? Ibu Erna, ada meja lain nggak Bu yang bisa menggeser, meletakkan apa zoomnya? Ada meja nggak? Ada bangku lagi di, jadi di sisi kanan Ibu ke belakang, sisi belakang. Ini sudah dia nggak pakai meja Pak, HP-nya pakai tripod. Oh, nah lebih bagus Bu, geser lagi Bu, geser lagi Bu, geser ke kanan Ibu, geser ke kanan Ibu, lebih bagus. Lagi Bu, lagi Bu, kanan lagi Bu. Sip, nah mantap Bu, lagi. Sudah lagi. Jangan dimundurin, digeser aja dengan jarak yang tadi, tapi Oh ya, ke kanan. ya. Sudah. Oke, sip. Tapi itu backlight Bu ya. Itu apa, jendela di sebelah Ibu? Oke. Jendela ya? Iya. Kalau diputar kameranya ada di sebelah kiri Ibu. Kalau kameranya diletakkan di sebelah kiri Bu, ada tempat, ada ruang nggak? Coba. Kameranya, ya handphone kameranya diletakkan di sebelah kiri. Bapak Ibu mohon perhatian yang pakai kipas angin, kipas angin, mohon kipasnya jangan mengarah ke HP ya, karena masuk di layar Zoom. Atau kameranya di mikrofonnya di mute dulu biar tenang. Ibu Tika, ada kipas angin di sana ya? Ya Pak, bagaimana Pak? Ada kipas angin ya di ruangannya? Ya ada. Ya, nanti dikondisikan kipas anginnya tidak mengganggu Bu ya. Ibu Erna, arahin ke bawah Bu, bisa diarahkan lebih ke bawah. Ibu Umi Farida, handphonenya pakai tripod apa enggak? Enggak Pak, Ada meja lain enggak? enggak ada sih Pak, agak jauh. Enggak ada Pak. Nanti Kurang bukan, nanti dikondisikan posisi laptopnya ada di sisi kiri Ibu dan lebih ke belakang, arah ke belakang. Oh iya Jadi ya Pak. jadi kondisikan kamera zoomnya bisa melihat kolong meja Ibu. Seperti Pak Muhammad Saiful Hadi atau seperti Ibu Marham. Yang kalau versi lesehannya Ibu Marham. Tapi pastikan Ibu Bapak Ibu ya, kondisi terutama yang lesehan, pastikan itu memang posisi ternyaman karena Bapak Ibu akan pada saat ujian berlangsung kurang lebih 3 jam itu tidak boleh keluar dari monitor Zoom. Ya. Jadi nanti pada saat ujian berlangsung itu begitu ujian dinyatakan mulai,
Bapak Ibu tidak diperkenankan meninggalkan ruangan lagi. Oke. Dan juga pastikan Bapak Ibu handphone dan laptopnya sudah posisi charger. Karena ditakutkan kalau tanpa charger pasti dipastikan habis baterai nanti. Karena posisi kita Zoom itu kurang lebih 3 jam. Oke Bapak Ibu ya. Ibu Imatullah terlalu jauh Bu. Kamera zoomnya terlalu jauh Bu. Lagi Bu, terlalu jauh Bu. Ibu nanti posisi ujiannya mau di situ ya? Atau di tempat lain? Di tempat lain. Oh, di tempat lain. Oke. Ya, Bapak Ibu, mohon diperhatikan dulu kondisi yang nanti pada saat ujian berpindah tempat, maksudnya berpindah tempat bukan di tempat yang Ibu sekarang. Kalau pakai meja, kondisikan meja seperti ini. Jadi kita bisa melihat aktivitas, siapa tahu ada aktivitas di bawah di kolong meja. Jadi kondisikan kolong mejanya tertangkap oleh kamera zoom, ya. Atau yang posisi lesehan, Bapak Ibu bisa kondisikan kamera zoomnya seperti Ibu Marham. Seperti ini. Ya. Tapi Ibu Marham kameranya kurang jauh, Bu. Kamera zoomnya kurang jauh. Dan nanti lebih ditinggikan lagi, Bu ya. Lebih ditinggikan lagi kameranya. Oke, sip. Terima kasih, Bu. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita coba silakan Bapak Ibu yang sudah Ibu Umi nanti posisinya diubah, Bu ya. Ibu Umi posisinya. Baik Pak, nanti pakai tripod Pak dari belakang. Ya, iya betul. Dikondisikan ya. Seperti Ibu Marham. Iya Pak, baik Pak, siap. Oke. Ibu Marham izin ya, kameranya kita pakai buat contoh. Posisinya. Silakan Bapak Ibu di login terlebih dahulu. Kalau sudah login, masukkan passwordnya. Kemudian kita untuk tokennya silakan masukkan tokennya 3R 2H W8. Maaf Pak, bisa diulang Pak. 3R. Ya, silakan lihat di kamera zoom 3R 2H W8. Silakan dicatat dulu Bapak Ibu. Yang dibuka. Silakan. Febri. Ini nomor token ya. Kalau di aplikasi minta token, ini tokennya. Ya, silakan yang sudah memasukkan nomor token, silakan dicoba aplikasinya. Itulah aplikasi yang akan Bapak Ibu pakai waktu
ujian nanti. Seperti itulah. Silakan diuji coba. Bapak Ibu jawab soalnya, kemudian Bapak Ibu ganti jawabannya seperti apa dan bagaimana caranya. Silakan dicoba. 3L 2H W8. Gimana Pak Hadi? Apa yang bisa dibantu? Gak ada suara Pak? Gak ada suaranya Pak? Ya, mohon izin Bapak. Ya gimana Pak? Ya, yang sudah bisa masuk ini bisa langsung dikerja Bapak. Ya silakan dikerjakan Pak. Silakan dicoba. Tapi untuk menjawabnya tidak usah dipikirkan jawabannya karena itu hanya simulasi. Siap Bapak. Ya dicoba aja, pilih jawaban A, nanti kerjakan nomor 2, nomor 3 diganti lagi, nomor 1 ganti jawaban. Seperti apa caranya? Biar Mohon izin Bapak. silakan. Udah dicatat tokennya, saya tutup ya. Mohon izin Bapak, Ya gimana Pak Sutrisno? aplikasinya kok nggak bisa dibuka ya? Gimana tampilannya? Bisa didekatkan lagi Pak, kamera zoomnya bisa lihat. Izin Pak, yang dibuka itu yang seleksi kemen ya? Iya, mulai ujian, mulai seleksi. Ada enter password Pak. Gimana Pak? Ada enter password. Passwordnya seleksi Pak. Seleksi. 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 Huruf kecil semua. Nggak bisa. Besar apa kecil? Seleksi Pak, apakah pakai huruf kapital atau huruf Enggak, huruf kecil. Seleksi. Kemudian kalau minta username dan password ada di kartu ujian. seperti ini Pak ya? Ya, betul Bu. Ya, silakan Bu. Itu minta token atau minta password? Nggak ada. Masa? Tampilannya nih gimana? Ada mulai ujian nggak? Nih, kita masukkan username Pak. Ya, username dan passwordnya ada di kartu ujian Ibu. Ya, Pak. Saya sambil absen Bapak Ibu ya. Yang di download kemarin. Bukan, yang di download kemarin tuh. Oleh keluar dari aplikasinya, dokumennya langsung boleh mengadakan selesai, ya. Bapak Sodikin ada? Jawabannya sudah berwarna semua kan, sudah dicoba. Ya, ya. Pak, jika sudah virtual Gimana Bu? 494, kita klik mulai. Ya. Ya. Bapak minta ini apa? Tokennya saya lupa tadi. Oke, bentar, token baru ya. Silakan Bu, silakan Bu. Ya, silakan di login dari itu. Ya, silakan. Bapak,
Ya, silakan Bapak Ibu yang mau token baru, yang baru login, yang belum login silakan. 1EDUJZ. Ya, boleh silakan Ibu. Boleh keluar dari Zoom. Sudah selesai ya. Oke, sudah Bapak Ibu ya, tokennya saya tutup. Lalu klik kerjakan, Pak. Iya, Bu, betul. Nama di Zoom 2584 Sri Lestari. Itu nama aslinya ya, 2584 ya? Maaf Pak kalau sudah Pak. Nomor urut, Pak. Oh, nomor urut. Nanti 2584-nya dihapus Bu ya. Siap. Oke, tunggu sebentar Pak. Ya sudah selesai. Silakan dicoba lagi kalau mau ganti jawaban. Saya absen dulu Bu ya, Pak ya. Kalau yang untuk bercadar nanti akan diperiksa oleh sama-sama turun. Pastikan sudah siap semua. Mau BAB atau yang silakan dilakukan sebelum dites. Baca apa kamu tuh? Silakan ibu-ibu jangan jangan terfokus dengan soalnya ya, karena itu hanya soal-soal saja dan tidak ada pengaruh dengan soal ujian nanti. Ya, nanti Bapak Ibu sudah stres duluan dengan soal itu. Sudah sesuai materi. Ya. Silakan di tes aplikasi aja, misalnya mau ganti jawaban atau lompat soal kemudian kembali lagi seperti itu. Jadi bisa jawab nomor 1, kemudian nomor 3, nomor 8 kembali lagi ke nomor 2 seperti itu Bu. Silakan dicoba. Bapak Wahyu. Ya gimana Pak? Ya, ini sudah selesai nomor 20, tapi untuk mau klik selanjutnya ini tidak bisa Bapak. Ya, karena soalnya untuk simulasi hanya 20 soal Pak. Kemudian cara penyelesaiannya bagaimana Pak? Ini Gimana? Nggak bisa. Tidak bisa klik selanjutnya, baru bagaimana? Tandanya soalnya sudah habis Pak.
Jadi pilihan terakhir hanya tombol logout. Itu berarti menyatakan bahwa peserta sudah menyatakan diri selesai ujian. Jadi kalau Bapak Ibu sudah yakin dengan jawaban, dengan apa yang Bapak Ibu kerjakan, silakan tekan tombol logout. Berarti kita logout tidak apa-apa, Pak? Ya, di logout nggak apa-apa. Silakan, dites aja. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu perlu diingat bahwa selama untuk hari ini kita perbolehkan untuk pengaturan dan itu dibantu oleh teman, tapi pada saat hari pelaksanaan itu jangankan orang yang masuk ke dalam Zoom, bayangannya aja itu tidak kita perbolehkan Bapak Ibu ya. Jadi diusahakan jangan ada orang yang masuk ke ruangan Bapak Ibu yang sedang ujian, apalagi melintas di wilayah yang tertangkap kamera Zoom, karena Bapak Ibu akan mendapat teguran dan masuk dalam berita acara kalau terdapat atau tertangkap kamera orang yang masuk di situ. Jadi diusahakan tempat yang Bapak Ibu tempati nantinya itu betul-betul steril ya. Izin Pak, Ya gimana? kalau dalam satu lokasi terdapat 2 peserta atau lebih bagaimana Pak? Kalau memang bisa dikondisikan, tapi kalau dalam satu ruangan, misalnya satu ruangan kelas ada 2 peserta dengan Zoom yang sama, biasanya akan mengganggu Pak. Suara Zoom-nya akan saling mengganggu. Kalau ada jarak Pak? Biasanya jarak untuk dalam satu ruang kelas itu masih bisa storing Pak, ruang Zoom-nya. Jadi terpaksa hanya satu peserta yang menghidupkan speaker. Nah, takutnya nanti itu tidak diperkenan peserta menonaktifkan mikrofonnya. Jadi kondisi selama ujian, kalau sekarang kan mikrofon Zoom Bapak Ibu itu dinonaktifkan. Nah, nanti selama ujian mikrofonnya harus aktif. Mikrofon Zoom Bapak Ibu itu harus aktif dan dikondisikan tempat Bapak Ibu duduk itu betul-betul tenang. Dan diusahakan jauh dari kipas angin. Oke Bapak Ibu, dijauhkan dari kipas angin karena suaranya kalau masuk ke Zoom nanti seperti ada di atas gunung. Area saya absen dulu Bapak Ibu. Maaf Pak, ada pertanyaan sedikit. Ya, gimana? Ya Pak, maksudnya kalau kami contohnya ada teman dalam satu ruangan seperti tadi yang sampaikan, tetapi di ruangan itu ada juga ruangan juga Pak, termasuk satu sama. Terus kita menggunakan headset itu bagaimana Pak? Bisa atau tidak Pak? Ruangannya satu ruangan, tapi dalam ruangannya ada ruangan juga Pak. Jadi ada pintunya masing-masing seperti itu. Oh, ada ruang lagi nggak masalah. Kalau dalam satu ruangan kelas, satu ruangan biasa itu nanti biasanya masih storing. Tapi dengan Zoom yang berbeda Pak ya? Atau Zoom yang sama? Ada yang sama Pak, ada yang sama juga. Kalau yang sama bagaimana Pak? Kalau dengan yang satu room dengan satu Zoom seperti kita sekarang ada ya, yang teman Bapak? Ada Pak, saya Pak, karena rumah kondisi rumah memungkinkan sangat ramai. Yang satu ruang dengan Bapak sekarang aktif nggak Zoom-nya sekarang? Dengan saya Pak, nanti rencananya. Oh, sama Pak Sarudin ya? Pak Sarudin ya? Iya, tapi kami di beda ruangan Pak. Beda coba ruangan, tapi dalam satu ruangan seperti itu.
Coba yang satu ruangan seluruhnya diaktifkan mikrofonnya, kita tes. Story ada enggak? Saya posisinya lagi di Surabaya, Pak. Kalau hari ini Pak Guru satunya lagi di Surabaya, Bapak. Nanti Oh rencananya gitu ya. untuk hari Minggu itu rencana kami di kantor, tapi di kantor kami itu ada 2 ruangan. Oh gitu. Oke. Kalau gitu nanti usahakan sebelum jam ujiannya dites dulu Zoom-nya nanti. Semoga saja tidak kalau pakai headset Siap, Pak. mudah-mudahan enggak. Ya, coba sekarang Bapak Ibu kita tes mikrofonnya dulu, diaktifkan. Sambil dulu. Puput Sandra ada enggak? Puput Sandra ada enggak? Lahani ada tadi ya? Lahani ada? Erna Perawati. Oke. Bapak Sodikin ada? Bapak Sodikin, adakah di sini? Uti Mayasari, ada enggak? Uti Mayasari ada enggak? Ada ya? Umi Faridatul. Umi Faridatul. Ada, Pak. Oke, nanti diganti Bu ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Kemudian Sunardin. Ada enggak? Sunardin. Halimah Lili Sula. Halimah Lili Sula adakah? Ada ya. Erni Rumadaul. Erni Rumadaul. Enggak ada. Suwanda. Suwanda. Enggak ada. Farhaini. Mohon maaf Pak, untuk yang Bu Farain itu kan kebetulan teman saya. Gimana Bu? Beliau itu umurnya sudah 50 tahun. Kemarin saya hubungin Bu, Ibu ikut PPG. Kira-kira masih bisa ikut tidak dalam kondisi umur yang segitu? Kalau secara persyaratan berarti masih bisa Bu? Masih ya? Iya. Ya paling nanti Ibu ajarin cara penggunaan aplikasi ya, karena hari ini beliau kan tidak ikut uji coba. Berarti nanti silakan Ibu ajarkan teman Ibu untuk menggunakan aplikasinya dan tata letak kamera zoom-nya Bu ya. Oke. Habis kemarin beliau bilang sudah umur segitu, makanya beliau pertanyakan begitu. Ya, kalau untuk kita secara kita sebagai pengawas, kita hanya mengawasin jalannya ujian. Jadi secara teknis, tapi kalau untuk secara persyaratan, kalau nama Ibu sudah Ibu sudah masuk di dalam daftar peserta, berarti memang masih memenuhi syarat. Silakan Bu, nanti dikasih tahu aja ke Ibu Farha ini untuk ikut ujian Bu ya. Oh iya Pak, siap. Assalamualaikum Bapak, mau bertanya ini. Waalaikumsalam Bu, ya gimana? Ini kan sudah 20 soal. Itu bisa diklik selanjutnya itu bagaimana? Ya, yang udah melesaikan 20 soal silakan tekan tombol logout. Ada di sisi berarti, kanan. Oh. Logout ya Pak ya? Iya. Ibu Barlianta ada? Bapak itu Pak, bukan Ibu. Oh Bapak, sorry maaf. Adakah orangnya? Tidak ada Pak. Tidak ada. Kurnia? Kurnia adakah? Beliau tidak ikut. Apa? Kurnia kebetulan teman saya satu kantor, tapi kan saya sudah beliau
Tidak ikut. Oh, tidak ikut juga. Tidak ikut juga. Ya. Oke. Ervina. Ervina adakah? Ada yang kenal? Ada Pak, kenal satu sekolah sama saya. Gimana kondisi beliau? Kemarin beliau sudah disampaikan Pak, sudah print satu juga Pak. Kalau untuk hari ini memang kita belum kondisikan dengan beliau Pak. Oke, kalau begitu nanti diinfokan aja Pak ya Siap, Pak, siap. untuk cara penggunaan aplikasinya dan tata letaknya Pak ya. Iya Pak, siap. Oke, mohon dibantu nanti teman Bapaknya. Bapak izin bertanya boleh? Bapak? Halo? Ya, gimana Pak, Bu? Ini Pak, ini kan sudah tanda hijau ya. Sudah tanda hijau. Kalau sudah tanda hijau, berarti kan sudah dikerjakan. Kalau kita mau ganti, seandainya kita tadi nggak klik tanda ragu, tapi langsung kita selanjutnya itu kira-kira bisa diganti jawabannya nggak Pak? Coba aja. Saya. Gak apa-apa, dicoba aja aplikasinya, dicoba aja dulu. Biar Bapak Ibu lebih kenal. Oke, baik Pak. Bisa ternyata. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk diingat kami sampaikan lagi nanti pelaksanaan ujian. Pada saat ujian itu kurang lebih Bapak Ibu harus berada dalam ruang Zoom ini 3 jam. Jadi dengan berbagai kondisi selama 3 jam Bapak dan Ibu tidak diperkenankan keluar dari ruang Zoom. Mau tanya Pak, boleh nggak kalau pada saat kita ujian itu kita minum gitu kan dalam waktu 3 jam? Gitu. Ya. Nah, untuk minum peserta diperkenankan dan dengan catatan botol minumnya sudah ada di layar laptop. Jadi silakan nanti kondisikan yang masuk di layar laptop itu, di layar Zoom itu laptopnya, kemudian kertas tulis dan botol minum. Minumnya juga hanya air putih, air bening, bukan air kopi, apalagi susu. Kemudian dengan syarat botolnya juga botol transparan Bapak Ibu, bukan botol yang berwarna-warni. Ya betul, tapi mereknya dibuang Bu. Kita tidak jual merek. Oke ya, botol transparan seperti itu ya. Jadi Pak, kayak ke kamar mandi itu kan kebutuhan syar'i, itu masa nggak boleh? Ya, kebetulan. Nanti ngobrol lagi. Kalau misalnya untuk kondisi, mohon maaf, kalau kita memang sudah ada kebutuhan khusus yang untuk kamar mandi, yang berapa menit harus kamar mandi, itu disarankan, sangat disarankan oleh panitia pusat untuk menggunakan Pampers Bapak Ibu. Ya, untuk disarankan menggunakan Pampers. Kemudian untuk yang masih kategori normal itu tadi sebelum kita mulai, sebelum dinyatakan ujian dimulai, silakan di prepare dulu, muatannya dikosongin dulu. Silakan muatannya dikosongin dulu, terus kalau yang mau makan silakan dimakan dulu, tapi jangan terlalu banyak, nanti repot pula mau dibuang lagi. Ya, jadi selama jalan ujian Bapak Ibu diperbolehkan untuk minum, tidak diperbolehkan untuk makan. Gimana? Gimana Bu? Waktu sholat. Sholat. Nanti untuk sesi 5 ini ke jamnya jam berapa ujiannya? Dapat pagi ya? Nah, mohon maaf Bapak, Ibu, seperti yang Bapak Ibu dengar sekarang, terdengar suara gemuruh enggak? Iya, dengar. Nah, itu salah satunya ada suara dari kipas ya. Oh iya. Kalau dari Zoom saya tertangkap dari kamera Ibu Erna Perawati. Iya. Nah, jadi begitu. Jadi begitu kondisi itu masih ada Bu ya?
Matikan Coba dulu kipasnya Bu. dimatikan dulu, Bu. Kita tes. Kipasnya dimatikan dulu, Bu. Sudah mati. Masih Iya. ada jawabannya. Itu ada sumber lain nggak? Tidak ada. Ada Pak, sebentar. Oh. Adek, tolong matikan kipas, Dek. Oh. Dek. Sudah mati, Pak. Masih dengar. Dari Ibu Erna, ada suara apa di sana, Bu? Karena ada sumber suara dari Zoom Ibu. Ada suara apa di sana? Ada enggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada siapa-siapa. Ada suara lain, suara alam, suara kipas, atau suara ayam di sana? Tidak ada. Kita cek sound dari sini. Masih ada kan suara gemuruh? Terdengar? Masih Pak. Sudah tidak Pak. Tadi sempat hilang. Oke ya. Semoga nanti bisa lebih Suaranya nggak dengar Pak, kurang keras. Ya, dari Mbak Erna suaranya. Itu dimatikan, nggak dengar lagi. Padahal tidak ada siapa-siapa di rumah. Itu suara Dede bayi itu paling Berna. Ini juga tidak nyala, tetangga juga pulang kampung. Itu suara Dede bayi dalam perut itu. Saya juga dengar kayak ada suara-suara di saya, tapi tidak ada siapa-siapa di rumah. Saya sendiri. Sudah mati kipas, sudah mati, tidak ada lagi elektronik yang menyala. Ada di sini. Kayak ada suara anak-anak begitu ya? Bukan suara anak-anak. Suara apa kayak itu, kayak dulu gitu. Oh. Nggak ada apa-apa di sini. Ada apa ya? Dek, nyalain apa lagi, Dek? Atau karena headset ya pengaruh kan Bapak? Coba dibuka aja Mbak, coba dibuka. Iya, itu nggak ada, nggak pakai itu, hilang suaranya. Sudah nggak ada ya? Saya kasih nyala kipas, kedengaran nggak di situ? Sumber suaranya dari saya. Kedengaran nih Bu. Kedengaran ya?
baik. Adek matikan aja deh. Berarti nggak boleh pakai kipas, panas dong siang bolong. Baik, Bapak Ibu, suara saya bisa didengar di sana? Bisa, Pak. Oke, siap. Pesan sebelum kita mengakhiri Zoom kita. Mana ya? Sebelum kita mengakhiri Zoom kita, yang pertama, biar komunikasi kita lebih lancar. Biar komunikasi kita lebih lancar pada saat hari pelaksanaan nanti, Bapak Ibu, sebelum ujian kita mulai, jadi untuk persiapan Bapak Ibu boleh memakai headset. Iya. Boleh memakai headset, tapi pada saat ujian dinyatakan dimulai, headsetnya mohon dilepas semuanya. Tidak ada yang menggunakan headset. Kemudian posisi mikrofon pada Zoom itu seluruhnya unmute atau posisi on. Oke, bisa didengar Pak ya. Kemudian Bisa, Pak. Bapak dan Ibu tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan. Tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan Zoom ini selama ujian belum dinyatakan selesai. Jadi kalau nanti 1 jam Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan soal, mungkin 300 soal, dan sudah selesai lebih dulu dari teman-teman, silakan Bapak Ibu tunggu di sana. Tunggu di tempat Bapak Ibu yang sekarang duduk sampai ujian dinyatakan selesai. Sampai nanti kita selesai ujian, foto bareng. Kemudian lembar kertas yang ada di dekat Ibu Bapak, itu nanti kita sobek bareng, atau lembar oret-oret, hitung-hitungan Bapak Ibu, itu kita sobek bareng di layar. Jadi seperti contoh, ada contoh Bapak Ibu sekarang yang menyediakan kertas kosong. Ya, nah nanti seperti itu, seperti Bapak Saiful Hadi, seluruhnya menghadapkan kertas oret-oret itu di layar, kemudian disobek secara bersama. Ya, coba 1. Ya, silakan disobek Pak. Silakan disobek. Ya, 1. Terus sampai berapa bagian? 16 bagian. Sampai sekecil-kecilnya. 2. Seperti Bapak Ibu waktu merokok. Ya, sekecil-kecilnya. Jadi seperti itu. Oke. Dan kalaupun nanti Bapak Ibu menunggu teman-teman yang lain mengerjakan soal, kalaupun memang Bapak Ibu mengantuk, silakan tidur di situ. Ya. Tidur di tempat yang Bapak Ibu duduk sekarang. Nah, sebagai contoh di tempat Ibu Umi Farida, Ibu kamera Ibu kan menghadap pintu. Kamera Ibu kan menghadap pintu. Nah, itu nanti kalau pada hari pelaksanaan terlihat orang masuk, Ibu akan mendapat teguran. Ya, jadi dikondisikan di pintu yang tempat terdapat di kamera Zoom itu tidak ada orang masuk. Iya Pak, nanti saya kondisikan. Oke. Nah, nanti dikondisikan bila perlu kameranya diputar, jangan menghadap pintu. Jadi kalaupun ada orang keluar, orang warawiri, Iya. tidak masuk kamera. Iya Pak. Siap Pak. Oke. Ya, ada apa-apa. Kan uji coba. Nah, sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya, gimana Pak? Belum semua. Iya Pak, ini yang tanyakan kan untuk waktu ujian Pak ya. Waktu ujian kan di sini ada sampai kalau memang di waktu Indonesia Barat jam 9, otomatis kami di Papua jam 11. Ya. Nah, di sini juga ada juga di waktu Indonesia Barat jam 11.30 dan juga di Papua 13.30. Maksudnya di mana Pak ya? Ya, patokan itu sama Pak. Jadi kalau di jam 9 waktu Indonesia Barat, di Papua jam ada di sana. Jadi waktu Indonesia Barat jam 9, di Papua jam harus menyesuaikan. 11. Iya. 11. Terus jadi kalau Bapak sekarang ada di Papua? Iya benar Pak.
Nah, sekarang kondisi sekarang di waktu Indonesia Barat di Palembang itu jam 11.56. Di Bapak jam berapa? Jam 14 kurang 5 menit. Nah, jadi seperti itu perbandingan. Jadi patokan kita tetap di jam masing-masing. Jadi terutama jam waktu Indonesia Barat. Jadi kalau maaf Pak, maksudnya begini Bapak, maksudnya di sini ada 2 jadwal Bapak, minta maaf. Maksudnya kan nanti di sesi 5 ini kan ada jam 9 juga Pak di Indonesia Barat. Ada juga di sesi 5 juga ada juga jam 11.30 Bapak yang di kartu ujian ini. Maksudnya kami nanti ikutnya yang mana? Apakah yang kami ikut di jam 9 atau jam 11 Papua atau jam setengah 2 di Papua seperti itu Pak? Bukannya itu perbandingan sama Pak. Jadi jam 9 di waktu Indonesia Barat di sana sudah jam berapa? Jam 11 Pak. Iya. Bukan maksudnya gini Pak, kalau nggak salah ini. Gimana? Jadi kita di ruangan 5494 Pak, mungkin yang 1495 itu mungkin. Kalau kita sekarang ini kan di yang 94 kan? Di Iya ruangan benar. 54. Nah itu Pak, itu seperti ini. Yang kami pegang jadwalnya Bapak, kan di kami ini yang kami pegang jadwalnya kan di ruang 5494. Ini ada 2 jadwal, ada 2 waktu Bapak, minta maaf. Yang pertama sesi 5 itu kan jam 9 Pak, otomatis kami jam 11 Pak ya. Terus ada juga di sampingnya itu ada jam 11.30 Pak waktu Indonesia Barat. Otomatis di Papua ini kan jam setengah 2 Pak. Maksudnya kami nanti maksudnya yang mana seperti itu? Bentar Pak, bentar ya, kita lihat dulu. Yang Bentar Bapak Ibu, kita coba bisa. Kita belum lihat jadwal yang ada di kartu Bapak Ibu. mungkin itu tuh mulai dari Mulai dengan sampainya saja itu, Pak Guru. Bukan jadwal pelaksanaan. Bentar Bapak Ibu ya, kami lihat dulu. Iya, itu perbedaan waktu saja Pak, kan itu Ya. 9 WIB, 10 WITA. Itu perbedaan waktu Pak. hanya Di sesi 5 itu pelaksanaan ujiannya. Ujiannya jam 9 sampai 11.30. Indonesia Barat. Siap Pak, siap. Sampai siap. bukan mulainya Pak. Batas Siap. Memang Oke, ujiannya mulai jam 9 sampai 11.30 itu waktu untuk menjawab soal. Itu wilayah barat. Ya, Indonesia Barat. Yang di sini ini kan sudah ada di kartu ujian. Oke Bapak Ibu ya. Jadi Iya, Pak. di kartu ujian itu mungkin tertulis 9.00 sampai 11.30 WIB, ada nggak? Oh iya Pak. Betul, Ada Pak, itu kan Ah. ada bagian barat, bagian tengah, Iya. dan bagian timur. Jadi kita ikut yang bagian timur, yang jam 11. Timur. Nggak salah. Jadi kalau Bapak Ibu sedang berada, saja. gimana Bu? Enggak, maksudnya kan kita sesuaikan waktunya saja. Kalau WIB kan bagian barat, Ya. WITA kan tengah. Kalau kita Papua kan pakainya WIT. Iya, oke. Paham Ibu. Jam berapa di sana itu? Jam 11 Jam Pak. 11 Pak. 11 apa malam? 11 Siang. WIT siang. 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 Sampai jam 13.30. Oke, ya. Jadi Sampai jam setengah 2. itu perbedaan waktu. Jadi kalaupun nanti ada terpotong waktu sholat nggak kalau Dua di jam setengah. timur? Di timur. Ada Pak jam Ya, 12. terpotong Pak. Tapi kalau sampai selesai jam Setengah ujian 2. masih ada, tapi masih ada ya Masih waktu ada ya. Bisa. waktu. Ya, enggak Masih habis ya bisa waktu. Pak. Oke, sip. 13.30. Ya. Jadi Bapak Ibu di jadwal yang dipegang panitia itu untuk sesi 5 jam 9.00 sampai 11.30 WIB. 11.30. Ya. Iya. Itu waktu mengerjakan soal. Jadi seperti kita untuk mengkondisikan tempat, nanti Zoom-nya insya Allah kita buka dari jam 7. Jadi Bapak Ibu yang kalau memang sudah banyak kuotanya banyak atau pakai WiFi mungkin tidak terlalu berat dengan kuota, silakan kalau mau prepare dari jam 7
masuk Zoom. So kita aktifkan sekaligus nanti seperti yang saya bilang tadi, kalau yang muatan sudah banyak silakan mau dikurangin dulu, atau yang belum ada muatan silakan diisi dulu. Jangan sampai pada saat pelaksanaan ujian kita disibukkan dengan untuk membuang muatan. Pak, boleh tanya? Ya, gimana Bu? Tadi pada saat kita mengerjakan soal itu kan ada kolom akhir. Saya mau tanyakan, apakah pada saat kita selesai atau submit soal, apakah akan muncul nilai atau kategori? Tidak. Jadi nilai peserta itu tidak ditampilkan, Bapak Ibu. Oh iya. Termasuk kami pengawas juga tidak bisa melihat nilai Bapak Ibu. Makasih Bapak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Bapak mau tanya Bapak. Ya, gimana Pak? Waktu ujian bisa kita siapkan pulpen dengan kertas putih yang kotor. Ya, silakan. Ya, jadi nanti kertas untuk oret-oret ya, kertas kosong itu maksimal 2 lembar. Saya 1 lembar untuk kertas ujian nomor peserta, 1 lembar lagi untuk kertas oret-oret. Dan itu harus sudah ada sebelum ujian kita mulai. Jadi untuk menjaga kesterilan ujian kita. Jadi sebelum ujian dinyatakan mulai, kertasnya sudah ada di meja. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oh ya, Bapak, maaf saya mau tanya, bisa? Ya Ibu, Novita gimana? Ya. Maaf Pak, minta tadi kan gini, misalnya kita lagi kondisi nggak enak nih. Masuk angin misalnya gitu toh. Terus kita punya rasa kayak macam mual, mau muntah. Kira-kira apakah kan di situ 3 jam waktu itu kan nggak boleh kita keluar dari Zoom ya? Misalnya kita rasa mual itu kira-kira gimana Pak? Apakah di tempat itu juga kita siapkan ini? Maaf ya Pak ya. Ya, kalau untuk kondisi seperti itu ada jeda waktu 5 menit nanti. Bapak Ibu gitu. Kalau memang keperluan mendesak yang sangat seperti kalau mau muntah kan nggak mungkin muntah di Zoom. Iya. Itu boleh meninggalkan ruangan. Berarti izin ya Pak ya? Ya, dengan izin maksimal 5 menit. 5 menit tidak kembali ke ruang Zoom, itu aplikasi akan di-stop. Jadi sehingga Bapak Ibu tidak bisa lagi melanjutkan ujian. Oke. Mohon maaf. Ini waktu di Papua ini tadi saya belum sholat duhur. Karena saya buka dari jam 11:30. Mungkin pamit atau bagaimana saya, karena saya belum sholat duhur begitu, hampir 2:30 begitu di sini. Oh gitu ya. Yang kalau memang tidak ada teknis, tidak ada pertanyaan lagi, boleh meninggalkan tempat. Cuma yang nanti dikondisikan yang pasti jaringan di sana stabil Bu ya Bapak. Karena kesalahan misalnya dengan alasan kehabisan kuota itu tidak ada toleransi dari panitia. Yang ada toleransi dan pertimbangan panitia kalau di sana ada bencana alam. Jadi kalau dengan alasan Pak di tempat kami mati lampu atau Pak kuota saya habis, itu tidak menjadi toleransi. Jadi itu sudah menjadi tanggung jawab peserta Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita tutup. Di Palembang juga sudah masuk waktu zuhur. Makasih lagi Bapak. Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada Pak. Oke. Sudah berarti dari sini Pak. Banyak di grup ini banyak dari Papua ya? Iya Pak, dari Papua. Rata-rata Pak. Orang berapa Papua? 1, 2, Saya 4. Waduh, rata-rata Papua semua. Berarti iya, rata-rata Papua Pak. Iya Pak. Oke Bapak Ibu, ya. Salam kenal dari kami Palembang. Oke. Ya. Ya. Pak, sama-sama Pak. Ya, sampai jumpa lagi kita di pada hari Minggu Pak. Hari Minggu Pak ya. Ya, terima semoga kasih Bapak.
Semoga sehat Terima kasih, selalu Pak. dan jaga kesehatan Bapak Ibu semua ya. Semoga Ya. Iya sukses. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keluar ya.